Kemudian, Nanako mengubah topik pembicaraan dan berkata, namun, organisasi misterius ini sekarang telah menumbangkan logika dasar ini. Menurut apa yang Anda katakan, kekuatan mereka seharusnya sangat kuat, tetapi popularitas mereka hampir nol. Sepertinya api di kompor telah menyala merah, tapi air di teko masih dingin dan menggigit. Kelihatannya agak aneh, tetapi juga aneh yang membuktikan bahwa kekuatan organisasi ini berada di luar kognisi normal saya. Tama mengangguk dan menghela nafas, saya punya ide yang sama denganmu. Jadi di alam bawah sadarku, kekuatan organisasi ini seharusnya jauh lebih kuat daripada 3 keluarga besar yang saya kenal, tapi seberapa kuat masih menjadi misteri. Nanako tiba-tiba menatapnya dan berkata tanpa sadar, Tuan Renza, sebenarnya, di mataku, Anda dulu seperti ini. Ketika saya tidak mengenal Anda, kekuatan Anda begitu kuat sehingga benar-benar di luar kognisi saya, tapi belum pernah mendengar tentang Anda. Saya meminta orang untuk menyelidiki latar belakang Anda, dan saya menemukan bahwa Anda hanyalah menantu dari sebuah keluarga kecil di Jakarta, yang membuat Anda semakin luar biasa bagiku. Jika Anda tidak mengambil inisiatif untuk menunjukkan kekuatan Anda di depan saya mungkin tidak pernah menduga dalam hidup saya bahwa menantu yang begitu kuat tinggal, tersembunyi di keluarga lokal kecil di Jakarta. Omong-omong, dia bertanya kepadanya, Tuan Renza, maukah Anda menjadi orang yang ada di mataku saat itu? Seperti organisasi misterius di mata Anda sekarang? Itu mungkin tersembunyi di sudut yang tidak Anda perhatikan sebelumnya, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka sampai mereka menunjukkan kekuatan mereka. Tama tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Nanako sangat masuk akal, dan bahkan memberinya ide baru. Dia selalu ingin tahu asal-usul organisasi misterius itu, tapi seperti kata Nanako, pasti banyak orang yang ingin tahu seperti apa dia, sama seperti mereka ingin memahami organisasi misterius itu. Dengan kata lain, organisasi misterius ini kemungkinan akan bersembunyi di sudut yang tidak mencolok dengan identitas yang tidak mencolok, sama seperti dia tinggal bersama keluarga Haris. Sementara itu, Ito, Yuhiko dan Tanaka jogging di Central Park selama hampir setengah jam, dan mereka masih belum cukup berlari. Jika bukan karena waktu untuk memulai pesta ulang tahun, keduanya mungkin bisa berlari ke paruh kedua malam dalam satu napas. Dalam perjalanan kembali, Ito Yuhiko sangat senang, menyeka keringat dengan tangannya, dan berkata kepada Tanaka, Tanaka, aku tidak menikmati berlari barusan. Aku akan keluar untuk lari pagi pada pukul 6 besok pagi, dan akan berlari 3 putaran mengelilingi taman. Tanaka segera berkata dengan hormat, baik tuan. Nanako tidak bisa tidak mengingatkan, ayah, kau baru saja pulih, jadi jangan berolahraga terlalu keras. Ito Yuhiko melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, ayah mengikuti instruksi Tuan Renza. Setelah kembali ke Jepang, ayah tidak bisa pergi lari dengan santai, dan sementara tidak ada seorang pun di Amerika Serikat yang mengenal ayah mencoba berjalan dan berlari sebanyak mungkin, dan ketika ayah kembali, ayah masih harus berpura-pura menjadi orang cacat untuk dilihat semua orang. Ketika Nanako mendengar ini, dia mengangguk ringan untuk mengerti tetapi tidak bersikeras lagi. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan penuh harap, ayah, karena ayah suka perasaan bahwa tidak ada yang mengenalmu, mari kita tinggal di New York sebentar. Oke, Ito Yuhiko setuju hampir tanpa ragu-ragu, dan berkata sambil tersenyum, begitu ayah kembali ke Jepang, ayah hanya bisa menjalani kehidupan yang terpencil. Memikirkannya, ayah benar-benar tidak mau. Akan menyenangkan jika ayah bisa menghabiskan beberapa hari lagi di Amerika Serikat dengan nyaman, pikir Nanako. Dia juga sangat senang. Dia sebenarnya ingin menghabiskan lebih banyak waktu di New York. Lagi pula, Tama ada di sini, jadi dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengannya jika dia tinggal.
Jadi, dia tidak bisa tidak bertanya pada Tama, "Tuan Renza, berapa lama kamu akan tinggal di New York?" Pertanyaan Nanako membuat Tama tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Faktanya, apa yang ingin dia lakukan pada dasarnya telah dilakukan. Dia telah berurusan dengan Elizabeth dan sebagian besar kaki tangannya, serta seluruh kelompok kriminal di belakangnya. Selain itu, Anissa yang melarikan diri telah dipantau secara ketat oleh orang-orang dari Front Cataclysmic. Selama dia dibawa kembali, ibu mertuanya akan dapat membersihkan namanya dan memulihkan kebebasannya. Alasan mengapa orang-orang di Front Cataclysmic tidak segera menangkap Anissa, karena Tama ingin menyelamatkan Dunchan terlebih dahulu, dan kemudian menyembuhkan Ito Yuhiko, Tanaka, dan Romiyati. Sekarang, Dunchan telah dipersatukan kembali dengan keluarganya, dan kedua tuan dan pelayan, Ito Yuhiko dan Tanaka, juga hidup dan bisa berjalan dengan kedua kakinya lagi, dan sekarang hanya Romiyati yang belum. Dan lebih dari 1 jam kemudian, dia juga akan mendarat di New York, jadi masuk akal bahwa di pagi hari besok, dia bisa meminta orang-orang dari Front Cataclysmic untuk membawa Anissa ke New York. Selama wanita ini dibawa ke pengadilan, ibu mertuanya akan dibebaskan dari penjara. Namun, melihat Nanako berniat untuk tinggal di New York selama beberapa hari, dia merasa sedikit enggan di dalam hatinya, dan berkata, "Saya harus tinggal di New York selama 2 atau 3 hari, dan ketika saya menyelesaikan urusan ibu mertua, saya akan kembali ke Providence." Nanako mengangguk dan berkata tanpa ragu, "Kalau begitu kita akan tinggal di New York selama beberapa hari lagi, dan kami akan kembali ketika Tuan Renza meninggalkan New York." Oke, Tama langsung setuju. Ketika keempatnya kembali ke hotel, perjamuan mewah telah disiapkan di suite Presiden Tama. Karena itu adalah hari ulang tahun Ito Yuhiko dan Tama yang mengatur, jadi dia menyiapkan perjamuan. Jadi Devano, Johan, dan Raya tidak diatur untuk menghadiri perjamuan. Selain itu, Ibu Raya, Romiyati, akan mendarat di New York dalam waktu kurang dari 1 jam. Saat ini, pikirannya sudah tertuju pada ibunya. Di meja makan, Ito Yuhiko duduk di sebelah kanan Tama, Nanako duduk di sebelah kiri Tama, dan Emi Ito dan Tanaka duduk berhadapan. Hanya ada 5 orang secara total, jadi mereka tampak relatif santai. Ito Yuhiko mengisi gelas anggur untuk Tama dan dirinya sendiri, dan kemudian membawa Tanaka bersamanya, dan berkata kepada Tama dengan hormat, "Tuan Renza, tolong beri Tanaka dan aku kesempatan, dan biarkan kami berdua bersulang untukmu." Tama mengangguk sedikit, mengambil gelas, dan berkata, "Tuan Ito, dengan segelas anggur ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50. Ito Yuhiko berkata dengan tersanjung, "Tuan Renza, Anda sangat sopan. Dengan ulang tahun benar-benar saya memiliki ulang tahun yang paling tak terlupakan dalam beberapa tahun terakhir, dan semuanya berkat kemurahan hati Anda." Setelah berbicara, dia berkata dengan sedikit malu, "Tuan Renza, Anda selalu meminta saya untuk membuat permintaan sebelumnya, dan saya masih sedikit enggan. Sekarang sepertinya itu benar-benar katak di dasar sumur, tolong maafkan saya tentang itu." Tama dengan sopan berkata, "Tuan Ito, kebanyakan orang tidak akan percaya pada generasi anggota badan yang terputus. Anda tidak terlibat dalam masalah ini. Harapan juga merupakan reaksi normal, saya bisa memahaminya, jadi Anda tidak perlu memikirkannya." Dengan itu, Tama menunjuk ke gelas anggur dan tersenyum, "Saya sudah mengatakan banyak kata-kata sopan, mulai sekarang, biarkan perjamuan ini kembali ke keadaan semula. Jadi selamat ulang tahun, Tuan Ito, saya akan mengucapkannya terlebih dahulu sebagai rasa hormat." Ito Yuhiko melihat bahwa Tama ingin mengubah kisah pembentukan kembali pil, jadi dia berkata dengan sangat menarik, "Terima kasih, Tuan Renza." Pada waktu bersamaan,
Sebuah jet bisnis Gulfstream milik keluarga Sucipto terbang dengan kecepatan tinggi di atas Amerika Serikat. Pesawat hanya berjarak 1 jam dari New York saat ini. Putra tertua dari keluarga Sucipto, Zain, tidur sepanjang jalan di kamar di dalam pesawat. Mendekati tujuan, dia akhirnya bangun dan berjalan keluar dari kamar tidur. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.